Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda sekalian, sehat-sehat terus ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Pada kali ini kita belajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 1 atau semester gasal. Untuk materi pada lesson 1 ini yaitu tentang Let's Make It. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Untuk kompetensi dasar dan pemetaan kompetensi ya, 3.2 itu kompetensi pengetahuan, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi 4.2 atau kompetensi keterampilan, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, prosedur lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Itulah kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Sementara peta kompetensinya yaitu teks prosedur terkait resep dan manual sederhana ya. Itu tentang resep ya dan manual sederhana terkait dengan makanan ya. Ada dua macam. Pertama, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, prosedur lisan dan tulis terkait resep dan manual sederhana. Yang kedua adalah menangkap makna teks, prosedur lisan dan tulis dalam bentuk resep dan manual. Untuk yang pertama dibagi menjadi dua macam, yaitu membangun pengetahuan siswa terkait resep dan manual sederhana lisan dan tulis. Yang kedua, menganalisis teks. Prosedur meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Sedangkan untuk menangkap makna teks, prosedur lisan, dan tulis dalam bentuk resep dan manual adalah ada dua macam juga, yaitu menerapkan pengetahuan tentang teks prosedur terkait resep dan manual secara bersama-sama. Yang kedua adalah menerapkan pengetahuan tentang teks prosedur terkait resep dan manual secara individu. Next, lesson 1. Here we go. Lesson 1. What do you know about it? Apa yang kamu ketahui tentang itu? At the end of the lesson you will be able, di akhir pembelajaran, kamu dapat to explain various information, menjelaskan macam-macam informasi about recipes and manual, tentang resep dan manual ya. What is in your minds? Apa yang ada dalam pikiranmu? Did you have breakfast this morning? Apakah kamu sudah sarapan pagi ini? If yes, jika iya, what did you have for breakfast? Kamu sarapan apa? Was it nice? Apakah itu bagus? Who prepared the breakfast? Siapa yang menyiapkan sarapan? Do you know how to make it? Apakah kamu tahu bagaimana membuatnya? Let's get ready. Ayo kita siap. My favorite food is pasta. Makanan favorit saya atau kesukaan saya adalah pasta. Ya, pasta itu semacam spaghetti ya. Nah, seperti ini. How about you? Bagaimana dengan kamu? Di bawah ini semacam bentuk cara kita memasak makanannya ya, cooking instruction, cara memasaknya seperti itu. Oke, next kita lanjut ke bagian bawahnya. What is your favorite food? Apa makanan favorit kamu? Do you know how to make it? Apakah kamu tahu bagaimana cara membuatnya? Do you usually read the information at the back of the food package? Apakah kamu selalu membaca informasi yang ada di belakang ya paket makanan tersebut? What kind of information can you find there? Jenis informasi apa yang dapat kamu jumpai di sana? Will the information help you to cook? Apakah informasi tersebut dapat membantu kamu untuk memasak?
Ya, berikut ini adalah activity 1. Aktivitas pertama, let's study. Ayo kita belajar. Listen your teacher. Dengarkan guru kamu. Then, kemudian write down what Diana mom has bought in the shopping list. Tuliskan barang apa saja yang dibeli oleh Ibunda Diana ke daftar belanja. Nah, ini shopping listnya atau daftar belanjanya. Kamu bisa menulis rice, flour, egg, oil, noodle, sugar, spinach, cabbage, carrots, ginger, salt, pepper, coriander, grapes, apples, lemon. Ya, itulah shopping list, daftar belanja yang bisa kamu tulis ya. Rice itu nasi, flowers itu tepung, egg telur, oil minyak, noodle mie, sugar gula, spinach bayam, cabbage kubis, carrot wortel, ginger jahe, salt garam, pepper merica, coriander ketumbar, grapes anggur, apples apel, lemon lemon. Activity 2, aktivitas kedua, write down what Diana need to make breakfast. Tuliskan bahan-bahan yang Diana butuhkan untuk membuat sarapan, yaitu sarapan pancake semacam kue surabi ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kemudian yang kedua adalah scrambled egg, yaitu telur ulak-alik ya. Bentuknya seperti ini. Dalam membuat pancake, bahan-bahan yang diperlukan yaitu a cup of flour ya, 1 egg, some water, yaitu secangkir tepung ya, a cup of flour, 1 egg, 1 telur, some water ya, dan air. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat scrambled egg yaitu 2 egg, 2 telur, a pinch of salt, sejumput garam ya, sejumput itu tangan kita jumputkan ya, pepper yaitu merica. Itulah bahan yang dibutuhkan untuk membuat telur orak-arik. Ya, next ke activity 3, aktivitas ketiga. Classify the food stuff that Diana mom has bought in the table below. Klasifikasikan makanan yang dibeli oleh Ibunda Diana pada tabel di bawah ini. Ya, ini ada tabel, ada staple food, makanan pokok, vegetables, sayuran, spices, rempah-rempah, fruit, buah, dairy product, yaitu produk harian. Ya, contohnya kalau makanan pokok itu kan rice ya, vegetables, carrot ya, spices, ginger, fruit, mangosteen, dairy product, egg, telur ya. Untuk pertama yaitu makanan pokok atau staple food, kamu bisa tulis rice, flour, oil, noodle, sugar, yaitu nasi, tepung, kemudian minyak, mie, dan gula. Sedangkan vegetables kamu bisa menulis carrot ya, wortel, spinach, bayam, cabbage, kubis ya. Kemudian spices kamu bisa menulis ginger, jahe, salt, garam, pepper, merica, coriander, merica. Yang berikutnya fruit, buah yaitu mangosteen, manggis, grapes, anggur, apples, apel, lemon, lemon. Untuk dairy product, produk harian yaitu eggs, telur-telur, milk, susu. Ya, itulah table untuk activity 3. Oke, kita lanjutkan next activity 4. Read the table below carefully. Bacalah informasi pada tabel berikut. Then, based on it,
Lalu berdasarkan informasi tersebut, put a tick in the right column. Ya, bubuhkan tanda checklist ya pada kolom yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Berikut ini label ya yang akan ada bentuk pertanyaan terkait dengan label tersebut ya, tentang rice ramen noodle. Berikut ini table ya, ada number, statement, true, false ya. Ada pernyataan, nanti kamu checklist yang benar dan yang salah. Number 1, the label gives information about noodles. The answer true, jawabannya adalah benar. Label memberikan informasi tentang mie. Number 2, by reading the label we know how to prepare the noodle. Dengan membaca label kita tahu bagaimana mempersiapkan mie. Pernyataan tersebut adalah true, benar. Number 3, to know how to cook the noodle, we have to read how to cook. Untuk mengetahui bagaimana memasak mie, kita harus membaca how to cook, bagaimana untuk memasak. Pernyataan tersebut adalah true, benar. Number 4, we read the label after eating the noodles. Kita membaca label setelah memakan mie. Pernyataan tersebut adalah false. Number 5, the ingredients tells us what the noodles are made from. Ceritakan kepada kami dari bahan apa mie itu dibuat. Statement atau pernyataan tersebut adalah true, benar. Number 6, it takes a long time to prepare the noodles. Butuh waktu lama untuk mempersiapkan mie. Jawaban tersebut adalah false, salah. Ya, anak-anak sekalian, kita cukupkan pembelajaran kita bahasa Inggris kelas 9. Let's make it part 1, yaitu activity 1 until activity 4. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.